Oke, sebelumnya untuk yang subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan. Tapi jangan lupa bayar cicilan. Oke, let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Informat Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah gabung dengan channel ini. Dan untuk yang baru gabung, mari kita berteman dengan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal informasi terbaru lainnya yang saya sajikan tentang dunia pendidikan. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai contoh soal untuk seleksi P3K dalam teknis guru honorer ya. Jadi soal ini diperuntukkan untuk tenaga pendidik guru honorer. Kita langsung saja ke pesan. Di sini ada 25 soal ya. Ini mengambilnya dari referensi Chat BKN ya. Karena biasanya untuk soal-soal sama halnya seperti seleksi CPNS ya, yaitu mengambil referensi dari soal sebelumnya ya. Jadi soal itu dari tahun ke tahun tuh pengembangan soal ya. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan soal yang baru. Karena pengalaman saya kemarin waktu CPNS 2019 itu mengambil referensi dari YouTube ya, melihat pembahasan soal, dan ternyata pada saat testing juga soal tersebut keluar ya. Jadi tidak sepenuhnya soal itu baru ya. Jadi mengambil referensi dari soal-soal sebelumnya. Oke, kita langsung bacakan saja ya dari soal pertama. Di sini contoh soal P3K kompetensi teknis guru lengkap dengan kunci jawaban. Nomor 1. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jawabannya yaitu B. Memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Nomor 2. Kriteria atau acuan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi kelulusan atau SKLI. B. Standar batas minimum kelulusan. C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. E. Kriteria ketuntasan minimal. Jawabannya yaitu E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nomor 3. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif. B. Kognitif. C. Psikomotorik. D. Emotif. E. Sensitif. Jawabannya yaitu A. Afektif. Karena aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat yaitu afektif untuk peserta didik. Nomor 4. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus memiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar. B. Standar kompetensi. C. Indikator. D. Kompetensi lulusan. E. Kecakapan hidup. Jawabannya yaitu B. Standar kompetensi. Karena untuk kemampuan yang ditampilkan dalam satu mata pelajaran yang dimiliki oleh siswa yaitu standar kompetensi. Nomor 5. Berikut ini dalam prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu. B.
mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Jawabannya yaitu E. Keterkaitan dan keterpaduan isi silabus, ya. Karena dalam hal ini yaitu menyangkut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, yaitu dengan silabus. Nomor 6. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi keahlian. Jawabannya yaitu E. Kompetensi keahlian. Karena yang termasuk ke dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik yang profesional yaitu keahlian. Nomor 7. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran. B. Standar kompetensi. C. Kompetensi dasar. D. Presensi peserta didik. E. Kegiatan pembelajaran. Jawabannya yaitu D. Presensi peserta didik. Karena untuk 4 komponen ini termasuk ke dalam komponen RPP. Nomor 8. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Calon belajar siswa aktif CBSA. B. Guru pamong. C. Sistem belajar jarak jauh. D. Sekolah bebas. E. Sekolah kecil. Jawabannya yaitu D. Sekolah bebas. Karena dalam hal ini untuk inovasi pendidikan, calon belajar, guru pamong, sistem belajar jarak jauh, dan sekolah kecil termasuk ke dalam pencetusan dari pemerintah. Nomor 9. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003. B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003. C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003. E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Jawabannya yaitu C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Karena dalam hal ini yaitu menyangkut dan mengatur sistem pendidikan nasional, yaitu guru dan dosen, yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Nomor 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan. B. Standar proses belajar mengajar. C. Penilaian berbasis kelas. D. Sertifikasi guru. E. Guru dan dosen. Jawabannya yaitu A. Standar penilaian pendidikan, ya, yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007. Nomor 11. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. B. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005. B. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005. D. Bab 1 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. E. Bab 1 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Jawabannya yaitu A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Nomor 12. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki bakat, minat, dan panggilan jiwa idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolah. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Jawabannya yaitu C.
mampu mengenal karakteristik setiap siswa, setiap mahasiswa di perguruan tinggi ataupun sekolah. Nomor 13, yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. B. Memperoleh penghasilan atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. E. Memiliki kebebasan dalam memberikan kepenilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Jawabannya yaitu A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tugas dan fungsi kewajiban seorang guru dan dosen. Nomor 14, yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum. B. Evaluasi implementasi kurikulum. C. Evaluasi dokumen kurikulum. D. Evaluasi reflektif. E. Evaluasi komprehensif. Jawabannya yaitu E. Evaluasi komprehensif. Nomor 15. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan. B. Korupsi dana pendidikan. C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. D. Kurangnya fasilitas pendidikan. D. Diskriminasi status guru. Jawabannya yaitu C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan, ya, yang merupakan suatu permasalahan dalam pendidikan yang mendasar di Indonesia. Nomor 16, agar siswa bereaksi terhadap materi yang berkaitan yang selalu kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar S dan R haruslah A. Berwarna gelap. B. Seminimal mungkin. C. Berwarna-warni. D. Semaksimal mungkin. Jawabannya yaitu D. Semaksimal mungkin, ya, untuk memberikan materi, ya, kepada siswa, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang semaksimal mungkin. Nomor 17, di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan dan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Jawabannya yaitu B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes, ya, karena ini dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa. Nomor 18, dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain: A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Jawabannya yaitu C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Karena untuk menerapkan strategi pembelajaran yang multiple intelligency, yaitu harus memberdayakan inteligensi siswa. Nomor 19, kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jawabannya yaitu D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa, ya, karena ini merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak kita agar dapat berkembang, ya, secara maksimal dan juga berkelompok. 20. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa
yang berhasil menjawab atau menyelesaikan suatu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning. Jawabannya yaitu connectionism, yaitu memberikan jaringan atau memberikan sebuah apresiasi kepada siswa yang berhasil menyelesaikan suatu soal. Nomor 21. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menerapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut pada tahap pengembangan adalah A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi. Jawabannya yaitu A. Kurikulum. Nomor 22. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Jawabannya yaitu B. Tes berupa angket. Nomor 23. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan, yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, B. Menentukan jumlah besar yang orang dalam kelas, C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, D. Menentukan tentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jawabannya yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh dari soal tersebut. Nomor 24 yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap teman. Jawabannya yaitu C. Mudah berkonsentrasi, yaitu termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal individu. Nomor terakhir 25. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar, yaitu A. Insight, B. Kognitif, C. Conditioning, D. Connectionism. Jawabannya yaitu B. Kognitif. Karena untuk suatu teori belajar, yaitu yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar ilmiah, yaitu kognitif. Ya, ini semua adalah 25 soal ya mengenai seleksi P3K dalam teknis guru ya. Semoga kita bisa mempelajarinya ya, referensi demi referensi soal tersebut. Apabila ada yang kurang jelas silahkan diulangi lagi videonya ya dari awal. Ya, mungkin sekian ya, semoga di tahun 2021 ini kita yang melakukan dan juga mendaftarkan sebagai P3K semuanya bisa diangkat menjadi P3K di 2021. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.